Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelia Talib. Hari ini saya ingin memberikan materi, menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di PGP, yaitu CGP Angkatan 11, di mana modul 1.4 itu mengenai budaya positif. Jadi tugas kami yaitu menyampaikan, menyebarkan pemahaman dan juga penerapan pengalaman di sekolah untuk budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terbesit di pikiran Bapak dan Ibu? Budaya positif. Pak Im, kebiasaan positif. Ibunya kebiasaan yang menyenangkan. Ya, baik. Nanti kita akan mendengarkan materinya seputar budaya positif yang akan saya paparkan. Terima kasih. Next. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materinya budaya positif, saya punya keyakinan kelas. Kebetulan kegiatan ini saya ingin ada keyakinan kesepakatan dengan Bapak dan Ibu. Ini saya buat ada 6 poin. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan atau merevisi, memperbaiki, silakan. Ada 6 poin yang hari ini harus kita sepakati bersama dalam kegiatan ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti kegiatan dengan gembira. Ada yang ingin Ya, boleh, silakan Pak. Sebelum menyampaikan pendapat, harap mengajukan tangan. Oh ya, baik. Saya tambahkan dulu ya. Sebelum memberikan pendapat. Ya Bapak Ibu, sudah dapat 1 poin lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Imran tadi, sebelum memberikan pendapat bisa mengacungkan tangan atau mengangkat tangan. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah keyakinan kita untuk kegiatan ini disetujui? Setuju ya? Oke, setuju. Next. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang budaya positif, di mana konsep inti yang akan saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Ya, Bapak Ibu, ini poin yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang statusnya adalah seorang guru, untuk paradigma baru kita untuk saat ini, seperti yang kita ketahui, kita sudah masuk di kurikulum merdeka, kurikulum yang sudah disepakati secara nasional di Indonesia. Nah, untuk kurikulum merdeka di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru, pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu saya kasih tanda petik agar dapat dilihat lebih jelas oleh Bapak dan Ibu. Berdiferensiasi, maksudnya seperti apa?
peserta didik belajar dengan sesuai kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mengajar para siswa, Bapak dan Ibu harus tahu dulu kebutuhan muridnya seperti apa. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi dapat mewujudkan profil pelajar berhasil. Next. Ini adalah miskonsepsi yang sering terjadi pada teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol siswa. Jadi selama ini kita sedikit miskonsepsi bahwa guru itu selalu bisa mengontrol siswa. Karena kita guru jadi bebas kita kontrol siswa ya. Perintahnya sana sini. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nanti kita lihat di pemaparan materinya. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi Bapak dan Ibu, kita semua kan guru dan pegawai serta kepala sekolah di sini kan adalah orang dewasa. Salah satu miskonsepsinya adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita berhak memaksa siswa kita, ya. Tidak boleh mereka yang memaksa kita, tapi kita yang memaksa mereka. Itu adalah miskonsepsinya. Yang next, ya. Ini membuka paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadi sudah disampaikan Bapak dan Ibu paradigma stimulus respon ke teori kontrol, ya. Yang pertama, stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya itu kita berbeda. Jadi ya tadi saya bilang miskonsepsi ya. Jadi kita selama ini merasa kebutuhan siswa itu semuanya sama. Jadi kelas 10 nautika sama 10 TKP itu sama. Walaupun sama jurusan kemaritiman, tetapi kebutuhannya mereka sama. Di teori kontrol mengatakan kebutuhan mereka berbeda-beda. Satu kelas saja, contohnya 10 nautika, itu ada berbagai siswa. Jadi kebutuhan satu siswa dengan siswa yang lain itu berbeda dengan Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu, saya tidak menjelaskan secara rincian. Nanti kita lihat di materi yang selanjutnya. Next. Ya, ini adalah disiplin positif. Ya, disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar, di mana mengacu pada disiplin diri. Memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi selama ini mungkin kita pikirnya sering kasih penghargaan membuat mereka nanti semakin termotivasi. Ternyata penghargaan yang berlebihan itu berakibat pada karakternya siswa. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, disiplin ini bukan hanya untuk siswa-siswi kita saja, tetapi kita sendiri sebagai seorang guru, kita sendiri sebagai seorang pegawai, warga sekolah, itu harus dari diri sendiri, seperti yang pada slide sebelah kanan. Ya, berdasar disiplin mengacu pada disiplin sendiri. Jadi sebelum kita mendisiplinkan orang, kita disiplinkan diri kita sendiri. Next. Ya. Nilai-nilai kebajikan. Di nilai yang kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikannya yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini nanti ada hubungannya dengan yang slide pertama tadi. Jadi di profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Kemudian untuk Ibu Primary Years Program itu toleransi rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan yang terakhir keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan yang dimana kita ketahui nanti kita akan membuatnya di kelas 19. Ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Next. Ya. Setelah nilai kebajikan ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Seperti kita ketahui, segala kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak dan Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh-contohnya sudah ada di bawahnya. Kalau bertahan hidup itu ya pastinya makan, minum, kebutuhan pakaian. Kemudian untuk kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan. Penguasaan contohnya harga diri. Kebebasan, mandiri. Kesenangan, ada humor, tertawa, ya berbeda dengan senang hati. Lanjut. Ya, ini untuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang di bagian atas yang 2 tadi, motivasi ekstrinsik itu yang mungkin selama ini kita sering lakukan Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ingin kita capai itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar kita mengajar saja, menyampaikan materi, tetapi kita juga harus melihat apa yang diinginkan oleh siswa-siswa kita. Ya. Next. Ya. Ini Bapak dan Ibu untuk kita kalau belajar budaya positif kita akan banyak berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, hukuman. Kalau hukuman mungkin Bapak dan Ibu sering melakukan. Kalau hukuman itu sifatnya adalah tidak terencana. Jadi tiba-tiba. Mungkin saya kasih contoh, Bapak dan Ibu dari rumah suasana hatinya sedang tidak bagus, datang jadi guru jaga, begitu siswa terlambat 1 menit, Bapak dan Ibu sudah emosi tingkat tinggi. Tidak terencana dari rumah kalau mau marah-marah. Sampai di lokasi sekolah ada penyebabnya sehingga Bapak dan Ibu tiba-tiba langsung marah. Padahal anaknya terlambat 1 menit. Disamaratakan dengan yang terlambat yang sudah hadir sebelumnya. Jadi dalam 1 minggu dia sudah tidak hadir 3 hari. Yang terlambat 1 menit dimarahi sama dengan yang 3 hari tidak masuk. Gitu ya Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah. Jadi yang marah itu hanya guru saja. Kalau hukuman, yang kasih itu pasti 1 orang, yang memberi hukuman dan yang memberi hukuman. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu seperti Bapak Ibu dong suruh lari, push up, itu fisik. Kemudian kalau psikis, dimarahi, dibentak di depan orang banyak tanpa disadari itu dapat mengganggu ya Bapak Ibu dari proses pembelajaran. Tadinya dia datang siswa tersebut dengan hati gembira, begitu sampai di lokasi dimarahi, padahal kesalahannya kalau kita bisa bilang masih bisa dibicarakan,
Tetapi karena emosi Bapak dan Ibu, jadi lontaran kata yang sudah melebihi batas ambang sebagai manusia, dan akhirnya anak itu berpikir, kok bikin kesalahan kecil ini saja marahnya sampai segitu banyaknya. Tanpa disadari itu bisa mengganggu Bapak Ibu untuk psikis dari siswa-siswa kita. Konsekuensi bedanya dengan hukuman sudah terencana Bapak dan Ibu. Konsekuensi. Jadi seperti kemarin saya contohkan pada saat anak-anak sebelum pulang, saya bikin konsekuensi dengan mereka pada saat apel pulang. Di situ saya menyepakati bersama dengan siswa-siswi perempuan maupun laki-laki berkaitan dengan rambut. Karena rambut ini Bapak dan Ibu sudah tahu sendiri, bukan hanya di sekolah kita, di sekolah lain pun seperti itu, dan merupakan salah satu masalah untuk kita yang sekarang apa-apa tindakannya kita tergantung dari undang-undang Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mau pukul, mau pegang, itu sudah harus dipikirkan dulu terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum kita melakukannya. Karena memang sudah banyak sekali aturan yang mengatur, jadi kita memang harus berhati-hati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini masih tidak nyaman ya Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, Bapak dan Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi saya tampilkan ini biar Bapak Ibu bisa bandingkan. Kira-kira kita mau melakukan yang mana kalau mau menerapkan budaya positif? Cocoknya yang mana? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next, kita akan lihat. Ya, ini 5 posisi kontrol dari guru. Ada kaitannya dengan 3 tadi. Jadi kita mau jadi guru seperti apa Bapak dan Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, mau menjadi teman, pemantau atau manajer. Next. Ini kita bahas satu persatu. Contohnya Bapak Ibu, saya langsung kasih contohnya agar Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran. Kalau penghukum Bapak dan Ibu berlari mengelilingi lingkungan sekolah selama 5 kali putaran, itu Bapak dan Ibu posisinya sebagai penghukum. Jadi begitu siswa terlambat tanpa ditanyakan apa penyebabnya, terlambatnya sudah berapa kali, sebelum melihat catatan langsung 5 kali putaran, segera. Itu jatuhnya di posisi penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, ini contoh kalimatnya, kamu selalu saja membuat masalah. Lihat teman-temanmu, seragam mereka rapi semua, kamu mengecewakan bapak atau ibu. Jadi ini contoh kasusnya adalah siswa yang tidak menggunakan atau memakai pakaian seragam sesuai aturan. Nah, untuk posisinya jika Bapak Ibu sudah melihat contoh-contohnya, kira-kira Bapak dan Ibu di posisi mana? Next. Teman. Untuk teman. Jadi bicaranya seperti kita berteman dengan siswa kita. Ayo dong ikut aturan sekolah. Ada kata tolong Bapak dan Ibu. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau sebagai teman, jadi kita berbicara dengan siswa layaknya teman sebaya. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Besok pakaian seragam kamu sudah rapi dan atribut kamu sudah lengkap. Jangan diulangi lagi ya. Ya, Bapak Ibu dari 4 tadi itu sudah ada perbedaannya. Next, yang terakhir.
Ya, ini sebagai manajer, Bapak Ibu. Bukan hanya di perusahaan saja yang ada manajer, Bapak Ibu ya. Di sekolah juga kita sebagai guru bisa menjadi seorang manajer. Bagi siapa? Bagi peserta didik, murid, dan siswa kita. Kalau manajer, dia tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Yang kedua, kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Ya, Bapak Ibu sudah sangat jelas ya. Dari pertama pembuku sampai dengan manajer itu sudah ada step-stepnya. Di manakah posisi Bapak dan Ibu sebagai kontrol ya, posisi kontrol. Next. Ya. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu, kira-kira kalau saya memberikan satu pernyataan atau pernyataan kalimat, kira-kira Bapak dan Ibu masuk ke mana? Tadi ada 5 ya Bapak dan Ibu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, masuknya di mana Bapak dan Ibu? Ya, benar sekali, Ibu Jira. Pembuat rasa bersalah. Jadi kan Bapak dan Ibu sering karena sudah tidak tahu dan mau marah seperti apa, kan langsung aduh kecewa ke depannya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Next, kalimat yang kedua. Dasar kamu yang nakal sekali, kamu akan dihukum. Kira-kira masuknya kemana Bapak dan Ibu? Posisi mana? Posisi 1, penghukum. Jadi tadi kan di penghukum itu ada hukumannya dalam bentuk fisik dan psikis Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya bilang lari 5 kali putaran, push up 100 kali, ya. Dengan kata-kata kamu akan dihukum. Dia punya pikiran itu si siswanya, aduh, dapat hukuman lain. Ini dapat push up kah, lari kah, jongkok kah, ya. Dia sudah berpikir Bapak dan Ibu. Next, jadi ini adalah penghukum ya. Next. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk di posisi yang mana Bapak? Ya, manajer, betul sekali. Terima kasih Bapak pegawai memang bisa diandalkan ya. Manajer Bapak dan Ibu, ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi dia menanyakan kepada siswanya, kira-kira kalau kamu berbuat salah, sudah terlambat nih, kira-kira menyelesaikannya bagaimana? Supaya Anda tidak terlambat lagi. Itu posisinya sebagai manajer. Next. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Teman, ya, betul sekali Bapak dan Ibu. Seperti pembicaraan antara teman ya. Jadi bahasanya bisa diketahui. Next, yang terakhir. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bapak-bapak pegawai ini memang bisa diandalkan ya. Biasa pantau ya. Jadi kalimat ini atau pernyataan ini itu masuknya di posisi pemantau. Ya, jadi dia hanya kasih tahu saja tanpa melakukan tindakan lanjutannya. Kamu tidak akan dapat jika tidak mengerjakan. Jadi hanya memantau, iya dia tidak buat pekerjaan, makanya kita kasih kalimat seperti ini. Next. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut, oke, keyakinan kelas. Kita ice cream dulu. Tidak panjang-panjang Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu lebih semangat. Saya minta Bapak dan Ibu untuk berdiri. Silakan Bapak dan Ibu kita berdiri. Mungkin bisa di samping kursinya agar tidak terganggu. Ya. Kita lakukan tepuk semangat ya Bapak dan Ibu. Tepuk semangat. Bisa mengikuti saya kasih contoh dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung.
Ya, eksekutifnya simpel sekali ya Bapak dan Ibu, bisa diterapkan di kelasnya Bapak dan Ibu. Oke, lanjut next. Ya, kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ada yang bisa membantu saya memberikan pendapatnya? Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Bisa Bapak dan Ibu? Ya, silakan Ibu ya. Kalau menurut saya, baiknya keyakinan kelas karena di dalamnya itu bersama-sama kita melakukannya tanpa ada unsur paksaan ataupun satu ancaman yang nanti diakhirnya membuat suatu hukuman. Jadi kalau peraturan kelihatannya agak tegas dan seperti mengancam kita. Jadi, tapi kalau keyakinan itu merupakan sesuatu yang kreasi diri sehingga kesadaran itu timbul dan bisa melakukan hal yang diinginkan bersama. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu ya. Kita beri tepuk tangan dulu Ibu ya. Ya, terima kasih sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ibu ya. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Next, kita lihat. Jadi ini Bapak dan Ibu ya. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Kalau keyakinan ini kita buat bersifat nafsa Bapak dan Ibu. Dan pernyataannya universal. Dibuat pernyataan positif sedikit saja tapi mudah diingat, jadi tidak usah banyak-banyak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan tugas tambahan wali kelas, ini bisa dibuat sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan semester ini. Jadi di awal semester Bapak dan Ibu wali kelas bisa membentuk keyakinan kelas bersama anak walinya. Terus untuk Bapak dan Ibu guru mata pelajaran bagaimana? Ya bisa. Untuk apa? Kegiatan kelasnya, mata pelajarannya masing-masing. Jadi mata pelajaran saya ada beberapa keyakinan yang harus Anda ikuti. Bagaimana anak-anak sekalian? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau direvisi? Jadi tadi sebelum saya memulai kegiatan ini saya sengaja memberikan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Jadi itu salah satu contoh setiap kegiatan, setiap pembelajaran Bapak dan Ibu harus mengingatkan anak-anak kita, siswa-siswi kita untuk keyakinan kelas. Tanpa disadari setiap pembelajaran kita ingatkan terus, masuk tepat waktu, pada saat lagi bicara yang lain mendengarkan. Tanpa disadari Bapak Ibu, setiap hari selama 1 minggu, 6 hari Bapak Ibu, satu mata pelajaran masuk dalam 1 hari itu ada 3. Setiap guru mengingatkan, ingat ya keyakinan kelas kita bersama ini. Kalau ada yang melanggar, nah kamu melanggar yang mana ini? Poin yang mana? Ayo, coba dilihat kembali dan dibaca. Apa yang harus Anda lakukan kalau sudah melanggar? Jadi tanpa disadari Bapak dan Ibu, kita tidak perlu menghukum mereka. Tidak perlu ada konsekuensi. Karena tanpa disadari pun anak-anak punya karakternya akan terbentuk dengan sendirinya. Setiap hari, dalam 1 hari 3 mata pelajaran. Kalau kita kalikan 6 hari saja, 18 kali mereka berjumpa dengan Bapak dan Ibu guru. Setiap kali diingatkan tentang keyakinan kelas, itu karakter mereka akan terbentuk dan tertanam di bawah alam sadar. Jadi setiap hari sudah tidak ada lagi yang terlambat masuk di kelas. Mungkin contohnya Ibu Jira, kan matematika ya dia. Ibu biasa dapat jam berapa ini? Jam pertama, alhamdulillah ya. Kalau dapat yang di jam-jam terakhir, sudah jam terakhir, matematika, terus ada lagi yang berhubungan dengan fisika. Wah, Bapak dan Ibu, itu anak-anak baru lihat saja. Habis ini jam apa ya? Matematika, fisika. Aduh, mana itu sudah. Ya, Bapak dan Ibu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu terus mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas, kemudian Bapak dan Ibu selalu memberikan pembelajaran
yang bersifat student center yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Itu Bapak dan Ibu tidak usah capek-capek. Begitu dengan Ibu Jira mau masuk, masuk cepat-cepat. Hari ini matematika apa nih kemudian? Matematika seperti apa nih? Belajar apa lagi ya? Kemarin sudah ada kartu-kartu nih. Hari ini apa lagi? Jadi setiap pembelajaran Bapak dan Ibu harus berputar pikiran Bapak dan Ibu. Kira-kira pembelajaran yang materi yang ini mau modelnya apa? Ya, anaknya butuhnya yang seperti apa? Itu kita yang kita ajarkan seperti itu Bapak Ibu. Tidak usah kita berpikir yang terlalu jauh, ya. Nah, Bapak dan Ibu contohnya saya contohkan di mata pelajaran saya untuk jurusan asisten keperawatan. Siswanya minim Bapak dan Ibu, tetapi begitu saya bilang mau masuk kelas, mereka sudah masuk sendiri. Walaupun memang saya harus memaksa untuk sedikit memaksa di awal, tetapi begitu pembelajaran berikutnya, sebelumnya saya sudah ingatkan, besok kita mau bikin ini. Ibu itu bikin bagaimana? Nanti. Jadi saya membuat mereka penasaran supaya minggu depan kita masuk dengan sendirinya Bapak Ibu. Ya, keyakinan yang kita sudah buat di kelas saya membuat keyakinan Bapak Ibu kurang lebih 7 poin berkaitan dengan mata pelajaran saya. Jadi setiap pembelajaran saya selalu mengingatkan, ingat sebelum kita mulai keyakinan kelas kita harus selalu kita ingat bersama, bukan siswa Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas ini dibuat bersama. Jadi Bapak dan Ibu juga harus meyakini keyakinan ini. Kalau tidak, berarti hanya siswa saja yang meyakini. Bapak dan Ibu juga harus dapat waktu masuk di kelas. Pada saat siswa sedang berbicara, Bapak Ibu jangan bicara lagi. Begitu. Jadi itu adalah penanaman secara tidak langsung. Ya, kalau langsung kan kita berbicara begini. Saya mau bicara. Kalau dia sedang berbicara kita melihat, itu kan tidak langsung Bapak Ibu. Karakternya sudah bagus ya, seperti itu. Next, untuk keyakinan kelas. Nah, di budaya positif ini yang paling saya menurut saya pribadi, saya sangat berterima kasih karena saya sudah mendapatkan materi budaya positif ini. Karena segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu, kalau kita menerapkan di keseharian kita, mau jadi guru, mau jadi pegawai, mau jadi orang tua di rumah, Bapak Ibu tolong pegang segitiga restitusi. Itu dengan sendirinya apa yang Bapak dan Ibu ajarkan untuk orang yang diajarkan, itu nanti dia akan timbul dengan sendiri di orang yang diajarkan tersebut. Contohnya ya begitu ya. Jadi kita maknai dulu segitiga restitusi, suatu proses dialog. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah pernah ya dialog dengan siswa, berdua, bertiga, berdelapan, secara berkelompok pasti sudah pernah. Dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa itu segitiga restitusi? Jadi ini Bapak dan Ibu, gambarnya seperti ini. Jadi segitiga pas siku-siku. Kalau Ibu Jira sudah paham ini ya. Ini sudah siku-siku atau belum ini? Oh, sama sisi ya? Oh ya, maaf salah. Jadi ini sama sisi ya. Ya, segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Next, kita lihat satu persatu. Menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Jadi contohnya begini, saya akan putarkan video yang sudah saya buat mengenai segitiga restitusi. Contohnya masalah yang pernah saya hadapi adalah siswa yang mengejek temannya. Menurut Bapak dan Ibu, mengejek itu kalau 1 kali aman, 2 kali masih aman.
lebih dari 3 kali dan berkali-kali, menurut saya tidak aman. Ya, karena itu dapat mengganggu psikis dari orang yang mengejek Bapak dan Ibu. Nah, untuk menstabilkan identitas ini, dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya mau tanya dulu buat Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu di sini selama hidup tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak pernah? Wah, sungguh mulia sekali. Nah, pasti kita pernah melakukan kesalahan ya Bapak dan Ibu ya. Begitupun siswa kita. Jadi apabila mereka melakukan kesalahan, kita cari tahu dulu apa yang menyebabkan mereka membuat kesalahan. Jadi di menstabilkan identitas, contohnya Bapak dan Ibu ya. Berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu manusiawi karena kita manusia pernah hilang, pernah punya salah. Ya, Bapak dan Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang Bapak Ibu bisa gunakan pada saat melakukan segitiga restitusi. Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lanjut, kamu berhak merasa begitu. Next. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kalau validasi tindakan yang salah itu adalah perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi biasanya pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi begitu dia buat salah, Bapak dan Ibu tanya dulu. Tadi kesalahannya apa? Maaf Ibu, saya terlambat. Kenapa bisa terlambat? Bangun kesiangan. Nah, itu kita stabilkan identitasnya. Ya, Ibu juga pernah terlambat. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kita stabilkan dulu dengan siswanya bahwasannya kita dan siswa bisa percaya kita. Kemudian menstabilkan identitas itu agar siswa percaya dulu. Ini yang kamu mau bicara ini, apakah Bapak Ibu ini bisa dipercaya? Ya. Setelah menstabilkan identitas, sudah stabil, kita masuk di validasi tindakan yang salah. Menurut Nona, terlambat itu salah atau tidak? Nanti dia jawab berani. Salah Ibu. Nah, kalau salah, kita lanjut ke yang ketiga. Next. Kalau salah, berarti dia harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan itu. Jangan kita langsung kasih hukuman. Oh, terlambat, lari, putaran. Ya, tapi kita tanya dulu. Setelah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah bahas keyakinan beberapa kali. Keyakinan itu bisa keyakinan sekolah dan keyakinan di kelas. Bapak Ibu bisa bawa sampai di rumah, keyakinan di rumah. Bapak Ibu di sini kan sudah banyak yang berkeluarga. Nah, terapkan buat Bapak dan Ibu, keluarga, terus kemudian anak-anaknya. Bisa Bapak dan Ibu segitiga restitusi ini. Sangat diandalkan. Untuk menanyakan keyakinan, prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dan dalam. Jadi X-nya itu sebagai pemicu saja. Sedangkan yang harus dirubah itu dari dalam diri kita. Ya, Bapak dan Ibu, saya mencontohkan satu kalimat yang saya sering dengar, bahwa karena saya Muslim ya Bapak dan Ibu, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berubahnya sendiri. Ya mungkin kalau ada kesalahan atau kekeliruan di bagian kata-kata, mohon diperbaiki ya Bapak dan Ibu. Tapi secara gambaran besarnya seperti itu. Jadi kalau kita mau berubah, bukan hanya orang yang di samping-samping kita yang bisa berubah, tapi kita dulu dari diri kita mau berubah atau tidak. Begitu. Nah, untuk menanyakan keyakinan, setelah kita tadi memvalidasi tindakan yang salah, kita sudah tahu dia terlambat dan dia mengakui bahwa dia salah.
Apa yang harus kita lakukan? Kita balik lagi kepada hidup di sekolah, ada keyakinan sekolah. Masuk jam 7.15 waktu Indonesia Timur. Dia datang jam berapa ini sekarang? Ya jam 7.20 Ibu. Terlambat atau tidak? Saya terlambat. Kalau terlambat salah atau tidak? Salah Ibu. Ya, biarkan siswanya yang menyadari kesalahannya dulu. Setelah itu kita balik ke keyakinan. Nah, keyakinan kita yang pertama apa? Kalau dia lupa kita ingatkan. Keyakinan yang pertama, masuk sekolah jam 7.15. Bagaimana nak? Sudah lewat tadi? Sudah Ibu. Lewat berapa menit? 5 menit Ibu. Apakah salah atau tidak? Salah. Setelah kita menanyakan keyakinan, kita mulai menguatkan dia. Ya, tadi saya pernah melakukan kesalahan. Kita menanyakan dia, kira-kira kalau Anda sudah salah, apa yang harus Anda lakukan? Contohnya tadi terlambat. Nah, terlambatnya karena apa? Bangun kesiangan. Oh iya, kesiangannya bangun jam berapa? Ibu, waktu bangun sudah jam 7. Mandi dan lain-lain 7.15. Sampai di sekolah 7.20. Apa yang menyebabkan Anda terlambat? Tadi malam main game sampai jam 1 malam. Ketahuan Bapak dan Ibu kenapa dia bisa bangun kesiangan. Nah, kita cari. Kira-kira kalau Anda tidur jam 1 malam, bangunnya kalau kita pakai teori tidur harus 8 jam, kira-kira Anda masuk atau tidak? Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita ikut teori itu berarti dia harus bangun jam 9 pagi. Kalau dia tidur jam 1 malam. Lalu kira-kira menurut Nona bagaimana? Apakah yang harus Nona lakukan? Kalau begitu kita mesti tidur tempo dulu. Kalau begitu saya harus tidur lebih awal. Jam berapa Nona tidur lebih awal? Jadi kita mulai sendiri dari dia. Tidur lebih awal jam berapa? Jam 10 Ibu. Pernah saya menanyakan siswa, dia jawabnya tidur lebih awal itu jam 12. Ya, iya, 1 jam lebih awal. Jadi dia jawabnya jam 12 malam baru tidur. Ibu itu jam tidur saya itu udah pada tidur jam 12 malam. Masya Allah. Kalau kita lihat dari kualitas tidur ya Bapak Ibu, kita harus tidur jam 9 atau jam 10. Baru anak ini dia main game Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, harusnya dia tidur 1 jam, tidak boleh lagi pegang HP supaya kualitas tidurnya bagus. Ya, jadi begitu Bapak Ibu, kita dari dulu ya siswa ini kenapa dia sampai terlambat, karena kesiangan karena apa, tidur terlambat, kenapa dia tidur terlambat, ternyata main game Bapak Ibu. Nah, kita setelah kita tahu, kita balik lagi ke dia. Kalau mau bangun tempo berarti harus tidur tempo, tidur lebih awal. Ya, jadi kita ajarkan itu. Dia sendiri yang ambil, yang pilih solusinya, dia sendiri yang mengerjakan solusinya. Jadi setelah segitiga diskusi Bapak Ibu, kita tidak langsung membiarkan siswanya begitu saja. Kita validasi terus Bapak Ibu, umpan baliknya terus. Besok kalau dia terlambat, kita ulang lagi. Ya Bapak dan Ibu, tiada yang untuk melakukan kebaikan ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia hari ini terlambat, besok terlambat lagi, kita gali lagi. Kenapa bisa terlambat kan? Kemarin sudah sepakati bersama tidur lebih awal. Tidak bisa Ibu tidur tadi malam tadi jam 1. Sampai kita menemukan solusi bagi dia sendiri yang bisa melakukan. Kalau kita paksa, Bapak dan Ibu, kembali lagi 5 hari dia melakukan yang baik, 6 hari kembali lagi resah. Yang kita ulang lagi kelakuannya atau sikapnya terlambat lagi. 5 hari bikin bagus,
besoknya terlambat lagi. Kalau kita melakukan seleksi garis diskusi, kita lebih ke mengambil hati siswanya. Salah iya, kalau salah harus meminta maaf. Seperti apa? Jawabannya itu begitu. Lanjut. Kita lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, demikian ini sedikit penguatan untuk kita belajar dulu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang disampaikan, among ini disampaikan oleh Bapak kita, Bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara. Among itu yang kita gunakan posisi kontrolnya adalah manajer. Dari kelima tadi yang kita gunakan, yang harus kita gunakan dan kita amalkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, next. Ya, demikian Bapak dan Ibu para materi tentang budaya positif dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tidak ada yang mau bertanya? Kasih ya. Bagaimana? Ada yang masih? Kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan segitiga restitusi apabila masih belum ada gambaran, saya bantu. Saya contohkan ya Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu yang saya sudah buat. Kalau yang sudah pernah menonton, ini saya contohkan apa yang sudah saya buat. Nah, ini untuk siswa yang terlambat Bapak dan Ibu. Biasanya connect cuma dia suka Bapak dan Ibu mohon maaf ini tidak bisa connect. Ini saya contohkan. Maaf sinyalnya kurang bagus dari ini. Bapak dan Ibu mungkin nanti saya kirim linknya di grup sekolah saja, biar Bapak dan Ibu lihat salah satu ada 2 kasus yang saya upload untuk tugas saya waktu itu mengenai segitiga restitusi. Yang pertama itu tentang siswa yang terlambat, yang kedua adalah siswa yang saling mengejek. Jadi itu ada tahapannya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu, demikian untuk diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak dan Ibu, sebelumnya ada yang mau ditanyakan?
Ya, silakan Ibu. Terima kasih kesempatannya. Saya bertanya dan cuma mengambil sedikit sudah bagus materi yang disampaikan. Hanya dalam kegiatan segitiga restitusi, baiknya bukan balik yang kita lakukan untuk peserta atau audiens kita. Itu harusnya tegas. Jadi tidak ada kata yang mengambang. Contohnya tadi sering disebutkan kira-kira apa yang akan kamu lakukan, itu tidak boleh. Karena kira-kira berarti tidak pasti. Tetapi tanyakan kepada dia bahwa yakin apa yang akan dia lakukan. Seperti itu. Karena ini mempertegas karakter. Sehingga keyakinan yang dia sudah buat hari itu dia akan ingat terus. Tapi kalau cuma kira-kira itu kamu agak lambat. Jadi nanti kedepannya kalau ada yang menemukan kasus seperti ini, penerapan restitusi atau segitiga restitusi sudah sangat baik. Karena apa? Solusi yang didapatkan bukan hasil kita sebagai seorang mentor, tetapi kita sebagai seorang fasilitator menghadapi masalah sehingga solusi datangnya dari orang yang bersangkutan. Segitiga restitusi bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk kita dulu. Kita mempunyai satu masalah, kita bisa berbagi dengan teman lain, bahkan tanpa kita sadari masalah itu solusinya ada dalam diri kita. Dengan penerapan segitiga restitusi, kita dapat kita tetapi harus dengan bantuan dari kita. Jadi saya berterima Iya, sama-sama Ibu Lia. Terima kasih banyak atas masukannya. Jadi Bapak Ibu, di segitiga restitusi itu memang benar kita harus tegas, tetapi bukan penegas. Jadi jangan sampai kita tegas, tetapi kita balik lagi ke posisi kontrol yang pertama tadi, hukum. Jadi tegas, tapi tegasnya dalam artian kita membimbing karakternya dia, agar dia pasti dalam merubah karakternya. Jadi jangan pakai kata kira-kira ya, menurut ya. Jadi kita kalau menanyakan apa yang harus Anda lakukan, yang Anda yakini apa, gitu. Jadi Bapak dan Ibu harus benar-benar pasti, yakin, agar penguatan karakter siswanya juga yakin dan pasti. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Bu Ria atas masukannya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tidak ada? Pas ya? Oke, ya terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya dan partisipasinya. Saya hanya memiliki pesan Bapak dan Ibu, apa yang sudah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat dan bisa Bapak dan Ibu terapkan. Dari mulai sekarang, saya memberikan saran untuk Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu mata pelajaran, Bapak kesiswaan bisa membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas agar karakter siswa kita dibimbing dari dasarnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban salamnya. Ibu minta waktu sedikit dari kalian kelas 11. Hari ini Ibu sedikit memberikan pemahaman, ya, pemahaman tentang budaya positif. Tadi Ibu sudah sampaikan ke Bapak dan Ibu guru, pegawai juga. Tadinya harus dengan Anda, tetapi karena masih dalam mata pelajaran, jadi Ibu tidak bisa pegang sampai di sana. Baik, hari ini Ibu ingin menyampaikan pemahaman. Jadi namanya adalah diseminasi budaya positif, ya. Jadi apa yang Ibu ketahui, Ibu ingin sampaikan buat Anda. Ya, sekecil apapun itu, Ibu ingin sampaikan buat Anda supaya Anda juga tahu. Bukan hanya Bapak Ibu guru, tetapi pegawai, warga sekolah yang lain, termasuk Anda. Anda adalah subjek utama kami. Paham kalau subjek apa? Paham atau tidak?
Ya, sebelumnya mengawali kegiatan kita berdoa sedikit ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk Anda ke depannya. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu lanjut. Keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Sudah. Kalau sudah, siapa yang bisa memberikan pendapatnya buat Ibu? Keyakinan kelas itu seperti apa? Angkat tangan dulu, baru sampaikan. Ayo, mulai kebiasaan yang baik. Jangan takut untuk berbicara. Semua orang pasti dalam proses pembelajaran. Belajar, salah itu wajar, kita belajar. Siapa? Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Tidak ada? Belum? Ya. Oke. Ini keyakinan kelas kita, anggap saja ini adalah kelas Anda. Jadi Anda adalah kelas 11. Jadi sebelum kita memulai kegiatan atau memulai pembelajaran, kita membuat keyakinan kelas. Ibu, keyakinan kelas itu apa? Nanti akan Ibu sampaikan di materi yang berikut. Ya, keyakinan kelas kita ada 7. Bisa dibaca ya? Bisa. Yang sebelah kiri Anda bisa? Liana dan Marsha bisa baca dari sini? Tidak terhalangi oleh Ibu? Bisa. Coba Marsha baca nomor 1 apa? Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi sebentar kalau Ibu menanyakan atau Anda menanyakan, silakan. Ya, seluruh peserta bebas menyampaikan pendapat. Yang kedua, silakan Juan. Yang kedua apa Juan? Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi selama pembelajaran kita di kelas, kita berpikirannya terbuka. Terbuka seperti apa Ibu? Kalau lagi dalam proses pemberian materi, Anda jangan ribut di situ. Saling menghormati, ya. Siapa yang berbicara di depan, yang duduk tolong menghormati orang yang berbicara di depan. Yang ketiga, yang bagian tengah, siapa itu? Indra. 3 apa itu? Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengar. Ya, jika ada satu berbicara, yang lain diam. Nah, nanti kalau sudah dipersilahkan bicara, baru bicara. Yang keempat, siapa yang bisa baca? Silakan Adik Diki. Berpendapat setelah persilakan. Nah, berpendapat setelah dipersilakan. Jadi silakan nanti di poin yang terakhir itu ada sangkut pautnya, ya. Yang kelima, siapa yang mau baca? Ya, Bro, silakan. Berpartisipasi penuh, ya. Jadi jangan ada yang solo tidur, ya. Jangan ada yang semua mata tertuju kepada slide yang Ibu tampilkan. Oke? Yang keenam, siapa yang membaca? Silakan, Sitri. Mengikuti kegiatan dengan gembira. Mengikuti kegiatan dengan gembira. Itu sebenarnya poin yang paling utama. Gembira dulu, sana, suka. Ini tadi mau kumpul, ada satu masih di luar. Ya, Ibu minta tolong Ibu Ria dulu harus teriak di mic. Ya, Jasrin ya.
Iya, padahal tadi sudah ada di ruangan, tapi keluar lagi. Yang terakhir, siapa yang mau baca? Ayo, Seni. Seni mana? Silakan Seni. Sebelum memberikan pendapat bisa menentukan tangan. Iya. Jadi itu ada sangkut pautnya dengan yang tadi ya, nomor 4. Ya. Jadi berpendapat jika dipersilakan, tapi angkat tangannya dulu. Ibu, saya mau mengajukan pendapat. Ya, sudah? Sudah? Dari 7 poin, ada yang mau ditambahkan? Tidak. Ada yang mau dikurangi? Tidak. Apakah sudah pas? Betul? Yakin? Oke. Jangan asal yakin ya. Ya. 7 poin ini selama kita kegiatan diyakini baik-baik, dilaksanakan, bukan hanya melihat iya, setuju, tapi selama kegiatan ada yang melanggar. Ya, tolong diyakini bersama ya. Bisa? Oke, berarti kalau ibu sedang berbicara, Anda di situ sikapnya seperti apa? Iya. Iya. Terus berpartisipasi penuh ya? Ya, jangan ada yang sudah tunduk, jangan ada yang sudah mau kayaknya sudah mau menuju ke Pulau Kapok, ya. Oke, berarti setuju ya? Setuju. Oke.